Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Kali ini saya ingin mencoba sharing tentang marketing plan bagi Bapak Ibu guru. Seperti itu. Ya, marketing plan EOA Gold. Saya mohon izin untuk share screen ya. Ya. Jadi kali ini tema yang diangkat adalah marketing plan for teachers oleh saya, Rita Rahmawati, Certified Consultant of Gold. Ada quotes di bawah ini ya, bisa jadi penyemangat untuk kita semua. When you stop learning, you start dying. Ketika kamu berhenti belajar, maka sebenarnya kamu sudah memulai kematian. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Ya, kita semua harus selalu semangat untuk terus belajar. Learning, sharing, saving, tring, blessing. Seperti itu ya. Oke, coba kita renungkan, kita coba rasakan gitu. Apakah Bapak Ibu guru mengalami hal semacam ini? Mudah menggadaikan SK saat ada kebutuhan, tidak memiliki penghasilan tambahan. Kemudian, apakah juga Bapak Ibu mengalami hal ini? Ingin menabung emas sekaligus berbisnis, ya, tetapi juga bingung cara memulai untuk menjalankan bisnis emas itu seperti apa. Kemudian mungkin merasa masih minim pengetahuan tentang emas sehingga takut untuk menjalankan bisnisnya gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu guru ya dengar-dengar juga gitu tentang EOA Gold gitu ya, bahwa itu emas yang ada kepingan kecilnya juga gitu. Kayaknya asik juga, kayaknya pengen juga gitu ya penabung emas, pengen juga ikutan bisnisnya gitu, tetapi juga bingung mulainya gimana sih, cara menjalankan bisnisnya seperti apa sih, seperti itu ya. Kemudian merasa bahwa pengetahuan tentang emas itu masih sangat minim sehingga takut untuk menjalankannya, hal-hal semacam itu. Apakah memang hal itu juga Ibu Bapak rasakan gitu? Kemudian juga terkait dengan mengadakan SK itu, karena biasanya itu menjadi salah satu andalan untuk memperoleh impian yang besar, misalnya pengen punya rumah, pengen punya mobil gitu ya. Kemudian ada SK kepegawaian bisa digadaikan, dan itu yang menjadi jaminan peminjaman uang misalnya di bank semacam itu. Apakah itu yang Bapak Ibu alami atau rasakan seperti itu ya? Nah, kita coba lihat apa yang akan Bapak Ibu guru dapatkan setelah memahami materi yang saya akan coba sampaikan hari ini gitu. Yang pertama, insya Allah ya akan bersemangat untuk mempunyai penghasilan tambahan gitu. Jadi tidak hanya mendapatkan penghasilan dari profesi Bapak Ibu sebagai guru gitu ya. Kemudian tidak mudah berhutang ataupun menggadaikan SK. Kemudian percaya diri untuk memulai bisnis EOA Gold dan menjalankannya. Kemudian mempunyai pengetahuan memadai untuk membangun tim syiar EOA Gold. Dan yang terakhir, memahami bisnis EOA Gold sebagai emas dunia akhirat dengan prinsip STSR-nya gitu. Apa ini STSR? STSR gitu ya. Nah, nanti kita sampai ke sana. Poin-poin yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama mengenai proyeksi keuntungan dari konsumen, yaitu siswa dan yang lainnya juga gitu. Kemudian yang kedua, proyeksi keuntungan sebagai peripheral MOG atau AOG baru. Kemudian yang ketiga adalah mengenai peradaban EOA dan juga prinsip STSR gitu. Apa sih ya prinsip STRN ini gitu? Kita akan sampai nanti ke sana. Coba kita lihat yang bagian pertama mengenai proyeksi keuntungan dari konsumen. Jadi di sini Bapak Ibu guru yang saya hormati, bahwa yang saya ingin sampaikan adalah kalau kita betul-betul ada keinginan yang kuat gitu ya untuk mau mencoba menjalankan bisnisnya gitu, sebenarnya tidaklah terlalu sulit gitu. Jadi di dalam EOA Gold itu ada 2 distributor yang bisa siapapun itu ikut mendaftar gitu ya. Hanya syarat-syaratnya tidak terlalu sulit ya, hanya
bahwa misalnya untuk AOG itu harus mengikuti training privat kelas PPA ya, pola pertolongan Allah, hanya semacam itu, dengan pendaftaran yang untuk menjadi AOG maupun menjadi MOG itu ya sangat terjangkau gitu untuk memulai bisnis emas seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini setiap hari itu selalu akan ada daily update harga agen, harga member, harga customer, dan juga harga buyback. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik ingin bisnisnya, saya sarankan untuk menjadi agen sekaligus. Kenapa? Karena agen ini hak-haknya sangat banyak ya dibandingkan dengan member, geraknya lebih mobile, bisa lebih mobile karena agen itu bisa lebih berkembang. Kemudian pembinaan dari pusat juga lebih intensif gitu ya, sistematis. Kemudian geraknya lebih luas seperti itu. Ada jaringan AOG seluruh Indonesia. Nah, jadi AOG itu menurut saya menjadi awal untuk bisa berkembangnya bisnis dengan lebih baik gitu. Nah, AOG juga bisa menjadi peripheral kalau nanti misalnya Bapak Ibu menjadi AOG itu bisa menjadi peripheral untuk AOG dan MOG baru. Tapi kalau MOG tidak bisa semacam itu. Nah, bisa kita lihat di sini proyeksi keuntungan dari konsumen kalau Bapak Ibu menjadi agent, kita bisa lihat selisih dari harga agent dengan customer itu untuk yang 0,1 gram sampai dengan 5 gram, bisa dilihat di sini 13.000 untuk yang 0,1 gram dan 95.000 untuk yang ukuran 5 gram. Nah, di sini yang saya ingin coba mungkin bisa Bapak Ibu pertimbangkan adalah memanfaatkan tabungan emas siswa gitu. Bukan memanfaatkan dalam artian merugikan mereka, tetapi ini justru menguntungkan semuanya. Ya, bahwa kita mencoba untuk mengenalkan dari dini kepada siswa tentang pentingnya menabung, bahwa tidak seharusnya kita misalnya punya uang saku atau punya uang lebih gitu dan akhirnya harus dibelanjakan, itu tidak seperti itu. Jadi dibudayakan untuk menabung, ditanamkan kepada siswa tentang pentingnya menabung. Ya, kemudian juga disampaikan kepada siswa hati-hati dengan jebakan keinginan seperti itu ya, bahwa misalnya mungkin siswa ada yang berpikir aku lagi punya uang nih segini, kayaknya pengen beli ini, pengen beli itu gitu, keinginan. Nah itu jadi juga bisa sekaligus diedukasi, dipahamkan kepada siswa tentang untuk membeli sesuatu itu memang yang dibutuhkan saja dong seharusnya, bukan sesuatu yang ingin gitu, yang diinginkan gitu. Jadi seharusnya belilah sesuatu yang dibutuhkan, bukan sesuatu yang diinginkan. Kemudian juga bisa disampaikan mengenai kebaikan istiqomah gitu ya. Sedikit tapi rutin itu akan menjadi lebih baik gitu. Jadi tidak dengan mengumpulkan sangat banyak kemudian beli segelondong habis itu terus nggak lagi nabung-nabung misalnya, itu akan menjadi lebih sulit juga sebenarnya gitu ya, dan lebih baik memang itu tadi ya, sedikit tapi rutin itu akan menghasilkan banyak yang lebih pasti nantinya seperti itu. Nah, ini ada simulasi tabungan emas siswa. Katakan misalnya siswa ini dibikin program gitu ya, nabung gitu ya. Untuk para siswa itu tabungan untuk mereka sendiri sebenarnya. Tapi kemudian misalnya Bapak Ibu yang mengkoordinir gitu kan, dibuatlah tabungan siswa 20.000 per minggu misalnya seperti itu. Kalau untuk 7 minggu misalnya, maka tabungan satu siswa ini akan mencapai 140.000. Nah, 140.000 ini bisa sudah cukup untuk mendapatkan EOA Gold 0,1 gram dengan harga sekitar 130 ribuan ya. Jadi 140.000 itu sebenarnya masih ada sisanya gitu. Tapi tabungan ini akan terus berjalan. Nanti minggu ke-8, minggu ke-9 dan seterusnya itu 20.000 seperti itu. Nah, setiap kali tabungan ini sudah cukup untuk mendapatkan EOA Gold 0,1 gram, maka konversilah ke EOA Gold seperti itu. Nah, ini untuk simulasi ini misalnya dalam 7 minggu gitu ya, maka satu siswa ini bisa kemudian membeli 0,1 gram EOA Gold. Kalau misalnya dalam satu kelas itu ada 40 siswa dan kita bisa menggerakkan ini sebagai program di dalam kelas seperti itu, maka 40 keping 0,1 gram itu
bisa Bapak Ibu jual ya dari harga agen yang Bapak Ibu beli ke cabang ya, dijual dengan harga konsumen. Nah, kalau ada 6 kelas misalnya di SD gitu misalnya ya, atau mungkin SMP atau SMA, katakanlah 6 kelas aja, dan masing-masing kelas itu ada 40 siswa, maka dalam 7 minggu ini akan laku ya, akan terjual gitu, akan terselamatkan aset umat gitu, yang kita coba jalankan melalui siswa ya, yaitu 240 keping EO Agot 0,1 gram. Nah, ini kalau kita kalikan dengan tadi ya, keuntungan untuk penjualan 0,1 gram itu 13.000, maka kita bisa hitung laba dari penjualan ini adalah 3.120.000. Seperti ini hanya gambaran saja gitu, bahwa cukup lumayan juga gitu ya kalau memang kita mau mencoba menjalankan bisnisnya dengan serius seperti itu. Jadi di sini dan bisnis EOA Gold ini yang namanya bisnis emas gitu. Jadi laku ataupun tidak laku sebenarnya tidak ada masalah. Maksudnya tidak akan rugi juga ketika nggak laku gitu. Bisa dipahami ya. Saya pikir di sini bahwa kita memahami bahwa harga emas itu kalau dibandingkan dengan rupiah gitu ya, emas itu nanti tahun ke tahun itu nilainya selalu naik dalam rupiah. Tapi kalau nilai emas sendiri sebenarnya kan tetap ya, cuman karena rupiahnya itu nilainya menurun gitu ya, maka akan membuat harga emas itu menjadi mahal dari tahun ke tahun. Nah, kita ingin mencoba menyelamatkan aset umat ya, sebagai misi besar dari EOA Gold gitu, bahwa EOA Gold itu bukan hanya profit oriented semata, tapi justru memiliki satu misi yang mulia ya, insya Allah, yaitu memperjuangkan untuk kembalinya kejayaan umat gitu. Jadi mengembalikan kejayaan umat melalui emas seperti itu. Ya, jadi uang yang dimiliki oleh siswa kita pelan-pelan konversikan ke emas gitu ya, dan nanti hasilnya juga untuk mereka kembali gitu kan, untuk jadi emas ini akan menjadi milik mereka. Uang mereka sudah dikonversi ke emas, dan ketika mereka nanti lulus misalnya, itu bisa dibayangkan ya, kalau 7 minggu itu 0,1 gram, ya katakanlah dalam satu semester itu mungkin yang hari liburnya itu bisa di skip dulu lah, 0,1 gram itu kalau misalnya dalam satu semester itu ya katakanlah 3 kali gitu ya, 3 kali 7 minggu, 3 atau 4 atau mungkin 5 kali misalnya itu 0,5, kemudian kalau 1 tahun berarti dapat 1 gram gitu kan, dalam 3 tahun misalnya dapat 3 gram gitu, dan harga ketika tahun ketiga itu emasnya sudah kemungkinan besar sudah naik dan bisa cukup besar gitu. Jadi pada akhirnya itu akan menguntungkan para siswa juga gitu ya, dan kita mengedukasi dari awal, dari sejak dini tentang pentingnya emas ini. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah simulasi tabungan emas untuk guru atau pegawai sekolah. Tadi untuk siswa ya, kita berpikirnya bahwa tabungan siswa nggak terlalu besar lah gitu, kita bikinlah seminggu sekali 20.000 gitu ya. Nah, kalau untuk guru atau pegawai sekolah, kita juga bisa menawarkan semacam itu ya, tapi bisa langsung kepada emasnya. Jadi misalnya kita coba sharing ke teman-teman di sekolah, dalam hal ini adalah guru dan pegawai gitu misalnya ya, bahwa menabung itu sangat penting gitu, dan menabung itu bukan kemudian menunggu sampai sisanya masih ada baru kemudian ditabung, bukan, tetapi memang perlu disisihkan dari awal, itu disisihkan, bukan dengan menyisakan seperti itu. Kemudian bahwa mengumpulkan yang kecil untuk mendapatkan yang besar itu sesuatu yang lebih mudah dan real gitu ya, daripada hanya membayangkan memiliki emas yang besar tapi dalam bayangan saja seperti itu. Jadi lebih baik beraksi gitu. Nah, mungkin bisa kita buat semacam penawaran atau program gitu, tabungan 0,5 gram saja tiap bulan. Jadi setiap kali terima gaji, sisihkan untuk membeli emas 0,5 gram langsung seperti itu. Yang sisanya kemudian baru digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan yang lainnya gitu. Jadi sudah disisihkan dulu untuk menabung, dan tabungnya dalam bentuk emas seperti itu. Kemudian mengenai hukum reverse price pada emas, di mana reverse price itu artinya adalah harga setiap barang yang kita impikan, yang kita inginkan itu ternyata dari tahun ke tahun itu menjadi lebih murah gitu. Kalau kita mengukurnya dengan
dengan standar emas gitu. Jadi semacam bahwa umroh dulu itu butuh 173 gram atau haji ya itu butuh 173 gram emas. Tapi kalau yang sekarang hanya butuh 40 gram emas juga cukup seperti itu loh. Ya itu mungkin di bahasan yang lain ya kita bisa membahas lebih jauh tentang reverse price ini. Tapi pada intinya adalah setiap barang itu kalau kita lihat harga standarnya berdasarkan emas, itu setiap tahun umumnya akan semakin murah harganya. Seperti itu. Tapi kalau kita melihatnya dari rupiah, ya selalu naik. Karena apa? Ada inflasi. Seperti itu. Sementara emas ini anti inflasi. Jadi ada banyak juga sebenarnya manfaat emas, tapi bisa saya coba sampaikan beberapa. Misalnya dia adalah sebagai safe haven, bahwa kondisi politik, kondisi ekonomi, ada resesi dan lain sebagainya itu tidak akan mempengaruhi nilai emas itu sendiri karena emas itu ya memang seperti itu apa besarannya, zatnya ya jadi tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang terjadi dalam dunia politik atau ekonomi misalnya dan sosial dan lain sebagainya gitu. Jadi dia menjadi apa kepemilikan yang aman seperti itu. Dia juga anti inflasi. Kemudian emas juga bisa menahan sifat konsumtif loh. Kenapa gitu ya? Coba kita perhatikan tadi. Kalau kita menawarkan tabungannya ini dalam uang gitu kan. 0,5 gram itu mungkin sekitar 500 ribuan atau ya sekitar 500 ribu katakanlah seperti itu. Nah 500 ribu ini kalau itu sebagai tabungannya mudah untuk dibelanjakan gitu ya. Tapi kalau kemudian dikonversi ke emas 0,5 gram akan menjadi sulit untuk dibelanjakan. Artinya kan kita mikir-mikir dulu, taruhlah sayang ya gitu tabungan kan emas gitu kan, nggak langsung kita beli itu dengan emas gitu kan juga apa ya setidaknya menjadi ngerem untuk kita mudah beli sesuatu sehingga ketika mau membeli sesuatu juga kita menjadi berpikir lebih panjang gitu apakah memang ini dibutuhkan atau sebenarnya hanya sekedar keinginan seperti itu. Kemudian dia juga adalah hakim yang adil bahwa misalnya kenaikan gaji Bapak Ibu guru tiap tahun gitu apakah benar sih sebenarnya naik gitu. Itu bisa loh kita ukur dari emas bahwa misalnya gaji beberapa tahun yang lalu itu kalau dikonversi dalam emas di harga emas waktu itu dibandingkan dengan harga emas hari ini dan gaji Bapak Ibu hari ini gitu ya. Itu sebenarnya memang sebanding enggak dengan emasnya itu tadi, dengan banyaknya emas itu. Kalau ternyata pada waktu katakanlah 5 tahun yang lalu gajinya misalnya 1 juta gitu ya, tapi 1 juta pada waktu itu cukup untuk membeli misalnya 3 gram emas misalnya waktu itu ya 1 juta gitu. Nah hari ini misalnya naik sebenarnya menjadi 2 juta tuh kan naiknya sampai 100% gitu. Tapi 2 juta ini hanya cukup untuk membeli 2 gram emas. Itu sebenarnya berarti kayaknya kok nggak naik ya gajinya gitu. Memang gajinya naik 100%, tetapi ternyata realnya itu tidak gitu loh. Kalau mau menggunakan perhitungan yang adil ya emas sebenarnya menjadi hakim yang adil di situ. Dan berikutnya terjauh dari riba. Dengan kita itu terdorong atau mindset kita adalah menabung ya menabung dengan tabungannya juga tabungan emas, tabungan yang tadi safe haven, anti inflasi, kemudian menahan sifat konsumtif dan lain sebagainya, maka ketika kita memiliki impian untuk membeli sesuatu gitu, kita akan berusaha untuk membesarkan tabungan ini dan akhirnya bisa mendapatkan apa yang kita impikan menggunakan tabungan tadi. Maka kita akan berusaha untuk menahan diri ya dan dipahamkan juga tentang bahayanya riba, jadi tidak mudah untuk menyekolahkan SK gitu ya, untuk pinjam ke bank seperti itu. Dan kalaupun misalnya ada yang sudah terlanjur pinjam uang di bank gitu dengan jangka waktu sekian untuk bisa melunasinya gitu, ternyata dengan menabung emas itu pelunasan itu bisa menjadi lebih cepat loh. Seperti itu. Mungkin lain waktu juga kita coba simulasikan di situ ya. Oke, berikutnya untuk yang bagian kedua adalah keuntungan sebagai peripheral AOG atau MOG. Jadi, ketika misalnya Bapak Ibu sudah menjadi AOG, Bapak Ibu bisa menjadi peripheral untuk AOG dan MOG baru. Jadi misalnya ada juga orang lain, mungkin keluarga, kenalan, sahabat seperti itu yang kayaknya kok aku juga pengen deh bisnis emas seperti
Bapak Ibu misalnya kayak gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa menjadi referral untuk mereka juga terjun ke bisnis emas ini, ke bisnis EOA Gold. Ada ujroh pembinaan yang Bapak Ibu akan terima. Untuk setiap satu orang AOG baru akan ada ujroh sebesar 500.000, dan untuk setiap MOG baru ada ujroh sebesar 132.000. Dan ini bisa menjadi juga sebagai sumber income tambahan tadi gitu ya. Nah, kita coba lihat simulasi ujroh sebagai referral AOG atau MOG baru. Nah, ketika misalnya kita punya target, jadi memang bisnis AOG ini ya sebaiknya tetap ada apa ya namanya, ada gambaran mau bergerak seperti apa gitu. Nah, coba kita targetkan atau kita apa namanya tetapkan bahwa setiap bulan paling tidak kita harapannya punya 1 AOG baru gitu. Dan ada 2 MOG baru. Misalnya seperti itu. Maka bisa kita hitung ya, dalam 1 bulan untuk 1 AOG kita dapat ujroh 500.000. Untuk 2 MOG kita dapat ujroh 264.000 ya, 1 kali 132.000. Mohon maaf ya. Jadi kalau dalam 1 tahun akan ada 12 AOG dan 24 MOG. Total ujrohnya 9 jutaan. Ya kan? Jadi ya sangat lumayan lah gitu sebagai penghasilan tambahan. Dan perlu dicatat di sini bahwa MOG itu harus belanja pada AOG preferalnya. Jadi di situ Bapak Ibu akan menjadi punya pelanggan baru gitu yang MOG sendiri menjual kepada konsumen. Nah, kalau MOG punya banyak konsumen, maka MOG juga akan belanja banyak kepada Bapak Ibu sebagai AOG preferalnya seperti itu. Kemudian dari tim yang MOG akan dari tim yang MOG itu nanti akan diperoleh laba penjualan dari selisih harga AOG dan MOG. Jadi mungkin selisihnya tidak sebesar seperti yang tadi Bapak Ibu jual pada konsumen ya, tetapi dengan ada kelipatannya karena MOG juga dia menjual kepada konsumen, tentu secara rasionalnya lah gitu ya, MOG belanjanya menjadi lebih banyak pada AOG-nya dibandingkan konsumen gitu, gambarannya begitu. Ya, kemudian dengan memahami sistem bisnis seperti ini, maka bisa menjadi penggerak yang mudah-mudahan perkuat dan perbanyaklah tim CR gitu. Otomatis nanti bisnis akan juga membesar seperti itu. Oke. Nah, membangun sistem dalam bisnis EOA Gold itu juga perlu, dan memang ini sudah dibentuk dari perusahaan dari pusat, itu sudah dibentuk dengan sangat baik ya untuk bisa kita ikuti dengan dengan ya relatif mudah gitu, karena memang pusat juga memberikan aturan-aturan yang pada intinya untuk memudahkan kita bergerak, karena memang tadi punya visi misi besar keumatan gitu ya, ingin mengembalikan kejayaan umat dengan emas, dan ingin masyarakat itu lebih melek emas. Makanya edukasi gitu ya di dalam EOA Gold itu justru lebih syiar itu justru lebih diangkat daripada profit gitu. Dan EOA Gold ini insya Allah adalah emas dunia akhirat ya. Jadi setiap kepingnya juga itu sudah ada nilai wakafnya ya. Kemudian ada banyak sekali program-program di balik semua kegiatan EOA Gold maupun di peradaban EOA gitu ya. Nanti kita juga akan sampai ke sana. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana ini sistemnya gitu ya. Ini salah satunya atau beberapa hal di antaranya, yaitu bahwa AOG mendapat pembinaan sistematis dan kontinu dari perusahaan serta dari cabang juga, sehingga nanti dapat berperan sebagai konsultan bagi tim dan juga para konsumennya. Jadi mungkin ya, kalau Bapak Ibu merasa khawatir nanti nggak bisa menjalankan bisnisnya, merasa belum paham apa-apa tentang emas, nggak usah khawatir. Nggak usah ngerasa seperti itu ya, mungkin di awalnya memang begitu, tetapi nanti ketika sudah masuk di dalam sistem bisnis EOA Gold, ada pembinaan yang sistematis, pembinaan yang kontinu. Ada yang namanya EOA Gold Academy, ya, suatu pembelajaran training yang membahas mengupas tuntas ya tentang apa itu emas, tentang segala ilmu tentang emas yang selama ini kayaknya dikubur dalam-dalam gitu ya. Banyak yang tidak memahami ternyata emas itu seperti itu gitu. Nah, itu AOG itu berhak untuk mengikuti EGA atau EOA Gold Academy ini dengan gratis gitu. Dan Bapak Ibu akan menjadi orang yang
yang memiliki banyak pengetahuan tentang emas dan akan siap berperan menjadi konsultan bagi tim yang Bapak Ibu bangun seperti itu. Nah, konsultan nanti perannya bagaimana? Dia akan menemani, memberdayakan, dan juga memberi solusi finansial bagi konsumen dan timnya seperti itu. Jadi ini tidak melulu hanya profit oriented ya. Bisnis EOA Gold ini insya Allah adalah bisnis dunia akhirat seperti itu. Dan ini yang bagian terakhirnya yaitu mengenai peradaban EOA dan prinsip STSR bahwa kita ini berada dalam satu ekosistem besar ya yang ingin bersama-sama membangun peradaban EOA, di mana peradaban EOA sendiri ini memiliki banyak program-program solusi pemberdayaan bagi umat seperti itu. Kemudian kalau yang dimaksud STSR di sini adalah satu tubuh satu rasa, itu salah satu prinsip dalam bisnis EOA Gold yang benar-benar dipegang menjadi patokan bahwa kita ini tidak hanya sekedar ingin berbisnis, tapi ukhuwah itu harus dijaga justru di atas semuanya. Seperti itu. Jadi peradaban EOA sendiri mungkin kalau Bapak Ibu ada yang belum memahami, EOA itu adalah kepanjangan dari Employee of Allah. Itu aslinya loh gitu. Kalau EOA di dalam EOA Gold ya itu milik PT EOA itu di situ adalah emas optimasi abadi. Tetapi sebelum emas optimasi abadi itu lahir, EOA ini sudah menjadi gambaran tentang para alumni PPA ya, yaitu sebagai employee of Allah gitu. Maka dibuatlah perusahaan emas yang pakai EOA juga gitu kan ya, meskipun kemudian dengan kepanjangan yang lain. Jadi di dalam peradaban EOA ini ada banyak program bisnis yang berpotensi untuk menghasilkan income, baik dari sisi spiritual, finansial maupun sosial. Jadi peradaban EOA ini memang ingin membangun tiga hal ini dengan kuat gitu ya, spiritual kuat, finansial kuat, dan juga sosial kuat. Karena memang di EOA EOA ini ada yang namanya PPA ya, pola pertolongan Allah. Training PPA ini membahas tentang tauhid, yaitu memperkuat spiritual dari keluarga EOA gitu, keluarga peradaban EOA ini. Kemudian di sisi finansial juga ada banyak hal yang bisa menghasilkan income seperti yang akan coba saya jelaskan, dan juga di sisi sosial bahwa ada Quran Institute yang sedang didirikan, ada program untuk wakaf ya, mendirikan menara MUI yang insya Allah akan 100% dibiayai oleh PT EOA Gold seperti itu. Jadi ini yang dibangun sesuatu yang luar biasa ya, cita-citanya yang sangat mulia, dan alangkah bahagianya kalau kita bisa turut serta di dalamnya, menjadi bagian dari yang memperjuangkan peradaban EOA ini seperti itu. Oke, dari sisi spiritual misalnya apa yang bisa menghasilkan income, berpotensi menghasilkan income, yaitu misalnya ujroh untuk peserta training PPA. Kalau kita bisa menghadirkan peserta training PPA gitu ya, untuk setiap peserta kita dapat ujroh 100.000. Jadi tidak hanya ujroh ya, kita juga berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena juga banyak para alumni PPA yang kemudian mendapatkan hikmah dari mengikuti training PPA itu. Kemudian ada juga penjualan buku-buku PPA. Bisa juga di situ. Kita bisa membeli menggunakan harga pasukan langit ya istilahnya, yaitu harga distributor lah kira-kira seperti itu, dan kita jual menggunakan harga konsumen yang memang sudah ditetapkan dari pusat gitu. Seperti itu. Kemudian di sisi finansial sendiri ada banyak juga support system ya dari EOA Gold ini di peradaban EOA, yaitu ada yang namanya sahabat dapur, di mana itu ada kursus memasak yang sangat profesional ya, dibawakan oleh para chef internasional, dan itu bisa menjadi ladang bisnis bagi orang-orang yang memang mungkin passionnya ada di memasak. Jadi memasak yang mungkin masakan-masakan atau mungkin kue ya, atau masakan yang standar cukup tinggi gitu ya, dan dikerjakan dengan profesional, kemudian menjadi ladang bisnis, menjadi pilihan bisnis usaha gitu ya, usaha baru bagi para
teman-teman yang mengikuti program Sahabat Dapur ini. Kemudian EOA Gold sendiri yang tadi saya sudah sampaikan, ada yang namanya EOA Club, itu adalah koperasi syariahnya EOA. Jadi di situ ada banyak program yang bisa kita ikuti kalau kita sendiri memang mau menjadi anggotanya. Dan di sini bisa jadi catatan bahwa setiap AOG dan MOG itu otomatis juga menjadi anggota EOA Club. Ada program pembiayaan, ada gadai, ada get the cash, dan lain sebagainya. Kemudian ada EOA Express, itu adalah ekspedisi EOA gitu ya. Kalau misalnya mungkin punya bisnis online gitu, bisa juga sekalian aja gitu mendirikan EOA Express, ikut menjadi bagian dari EOA Express gitu, sehingga nggak usah jauh-jauh untuk ngirim barang, cukup di rumah, dan justru malah sekalian orang bisa menggunakan jasa kita untuk mengirimkan barang-barangnya seperti itu. Kemudian ada juga EOA Food. EOA Food itu yang mungkin kayak semacam minimarket jualan makanan-makanan gitu ya, dan EOA Food ini juga bisa membuat kemasan-kemasan makanan dengan kemasan EOA Food gitu. Mungkin gula EOA Food, beras EOA Food, semacam itu ya. Dan ini insya Allah akan support semuanya, saling support seperti itu. Dan juga di sisi sosial bisa menjadi inspirator amal, yang juga artinya menjadi berperan sebagai amil siswa, itu juga ada potensi income yang bisa diperoleh dari sana. Ada juga yang namanya duta sahaja, seperti itu ya di peradaban EOA. Nah, kemudian yang berikutnya tentang prinsip STSR yang tadi saya sampaikan, bahwa EOA Gold ini memiliki cita-cita besar, yaitu mengembalikan kejayaan dengan emas. Gitu. Nah, prinsip berbisnis yang sangat khas di dalam EOA Gold yang dijunjung tinggi oleh semua pelaku bisnis EOA Gold itu adalah mengedepankan ukhuwah dan juga keberkahan, ya, dengan menjaga etika, adab, dan juga hak saudaranya. Bahwa kalau misalnya ada seorang MOG terus mau beli kepada kita sebagai agen, padahal dia bukan MOG preferal kita, maka seharusnya kita menolak. Karena apa? Karena kita artinya menjalimi saudara kita, yaitu AOG yang sebenarnya menjadi preferal MOG tersebut. Kira-kira begitu ya. Jadi ukhuwah dan keberkahan itu menjadi yang lebih diutamakan dibandingkan profit, dibandingkan dengan omset, semacam itu. Dan ini menjadi patokan atau menjadi menjadi pegangan ya untuk kita melakukan prinsip STRR, yaitu STSR, yaitu perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota badan merintih kesakitan, maka sekujur badan akan merasakan panas dan demam. Itu hadis riwayat Muslim seperti itu. Jadi prinsip SR ini dijunjung sangat tinggi ya, dijunjung tinggi lah gitu ya di dalam EOA Gold. Jadi sehingga akan lebih terlihat ini seperti bisnis berjamaah gitu, dan saling membantu, saling menolong. Kadang-kadang juga ada agen misalnya di Semarang, kemudian punya konsumen atau punya member di luar kota gitu, maka agen ini bisa menghubungi yang di Semarang bisa menghubungi agen di tempat yang dekat dengan member atau konsumen yang mau membeli darinya gitu, dan itu bisa diwakilkan, kemudian atau bisa lewat cabang di yang paling dekat sana, semacam itu ya. Karena memang ini tadi ya, ukhuwah dan keberkahan itu dikedepankan gitu, sehingga kejujuran yang menjadi selalu dipegang gitu ya antar semua pelaku bisnis EOA Gold itu akan dibawa ke sana gitu. Suasana itu, perasaan itu ya, itu menjadi pegangan untuk semua pelaku bisnis EOA Gold seperti itu, gitu ya. Sehingga kalau memang mungkin ada yang Bapak Ibu yang merasa aduh nanti gimana sih jalanin bisnisnya dan lain sebagainya, tenang aja ya, antar AOG semuanya bersaudara, antar AOG dengan MOG, antar semua pelaku bisnis EOA Gold itu semuanya bersaudara dalam ukhuwah gitu, dan kita memiliki tadi prinsip STSR. Jadi kalau misalnya ada tubuh yang kesulitan, satu bagian tubuh yang kesulitan, maka bagian tubuh yang lainnya juga akan berusaha untuk membantu kan, seperti itu. Misalnya satu tangan kita luka gitu di sebelah kiri, maka tangan yang kanan akan mencoba mengobatinya gitu, juga membantunya kan, seperti itu. Nah itu juga yang diterapkan di dalam EOA Gold ini, bisnis EOA Gold ini. Ya mungkin itu. Kemudian
potensi koperasi sekolah ini yang berikutnya. Di sekolah kan ada ya koperasinya, ini bisa loh menjadi bagian dari peradaban EOA. Nah, maksudnya bagaimana? Tadi bahwa EOA itu ada banyak yang potensi mendapatkan income-nya itu ada banyak ya, ada banyak telah-telahnya gitu, ada banyak poin-poinnya gitu. Nah, itu bisa juga dimasukkan di koperasi sekolah untuk juga menambah income koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ya, misalnya tadi mungkin sosialisasi kegiatan training PPA sehingga nanti setiap peserta training PPA itu mendatangkan ujroh untuk koperasinya misalnya seperti itu, atau mungkin EOA Foodmart. EOA Foodmart maksudnya koperasi bisa juga ikut menjual produk-produk dari EOA seperti itu. Ya, produk-produk makanan dari EOA. Kemudian bisa juga koperasi ikut menjadi agennya EOA Express misalnya seperti itu, atau juga distributor buku-buku PPA dan lain sebagainya. Jadi bisa juga dilibatkan koperasi sekolah yang nantinya juga akan imbasnya pada peningkatan kesejahteraan anggota koperasi di sekolah seperti itu. Itu maksudnya ya. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu untuk gambaran apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai guru gitu ya di sekolah gitu, dengan syiar EOA Gold yang tidak hanya kita memikirkan profit ya, itu akan otomatis datang juga loh ketika kita juga mengedukasi siswa, mengedukasi teman-teman kita gitu ya. Dan bisnis ini bisa berkembang ketika kita juga fokus untuk menjalankannya gitu, tanpa harus meninggalkan pekerjaan Bapak Ibu sebagai guru ya, tapi tetap dijalankan. Ketika kita menjalankan bisnis EOA Gold ya kita juga fokus EOA Gold, ketika mengajar ya tetap dengan profesional juga seperti itu. Oke, jadi pahamilah dan fokuslah dalam menjalankan bisnis EOA Gold beserta dengan peradaban EOA-nya. Maka nanti selain mendapatkan keuntungan dari bisnisnya ya, insya Allah ya, karena memang EOA Gold atau emas ini bisnis yang insya Allah anti rugi gitu. Karena jelas ya pembelian agen ke cabang itu pasti lebih murah daripada pembelian member maupun konsumen seperti itu. Nah, Anda juga nanti akan artinya berkontribusi ya dalam menyelamatkan aset dan juga mengembalikan kejayaan umat dengan emas. Seperti itu. Ya, mungkin itu pertemuan dan sharing saya kali ini ya, untuk lain kali, lain waktu mungkin ada hal yang bisa saya coba sharingkan kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu saja untuk kesempatan kali ini saya ingin sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.